Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات أعزني الله وإياكم. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, dan tidaklah kita hidup, tidaklah kita berjalan di muka bumi ini melainkan itu semua karena nikmat, dari satu nikmat ke nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita semua. Maka sepatutnya kita semua kembali bersyukur, mengulang-ulang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah apapun bentuk sekecil apapun yang kita dapatkan, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah azani Allah wa iyyakum, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kita telah menyampaikan pada pertemuan sebelumnya, masih berkaitan dengan hadis yang pertama, haqqul muslimi 'alal muslimi sit. Hak muslim antara muslim dengan muslim yang lainnya ada 6. Dan kita pada pertemuan sebelumnya masih di hak yang kelima, yaitu wa idza marida fa'udhu. Apabila saudaramu sesama muslim itu terkena sakit, maka besuklah dia, maka jenguklah dia. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan beberapa keutamaan-keutamaan meelangi orang garing, beberapa keutamaan-keutamaan menjenguk orang sakit. Kira-kira siapa yang masih ingat? Kadang-kadang ingatnya juga. Kita baca lagi. Di antara keutamaan menjenguk orang sakit terkumpul dalam hadis Ali bin Abi Thalib, yang mana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ata akhahul muslim 'aidan masya fi kharafatil jannati hatta yarji'." Barang siapa yang menjenguk saudaranya sesama muslim yang sakit, maka seakan-akan dia berjalan di kebun surga sampai dia pulang. Jadi dari awal kita berjalan, niat hendak meelangi orang garing itu sudah terhitung argo pahala. Seakan-akan kita memetik buah-buahan di surga. Maksudnya apa? Seakan-akan kita meraih pahala yang Allah siapkan kepada kita. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةِ. Tatkala orang ini yang meelangi orang garing ini sudah duduk di tempat orang yang sakit, maka dia akan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, fa in kana ghudwatan shalla alaihi 70,000 malakin hatta yusbih hatta yumsi. Apabila dia menjenguk di pagi hari, maka senantiasa 70,000 malaikat akan mendoakan kebaikan kepada siapa? Kepada orang yang meelangi, kepada orang yang menjenguk saudaranya sakit. Sampai kapan? Sampai sore. Didoakan 70,000 malaikat. Dan apabila yang menjenguk ini datang di sore hari, dia akan didoakan kebaikan oleh para malaikat. 70,000 malaikat yang mendoakan. Sampai kapan? Sampai pagi hari. Nah, ini keutamaan luar biasa, yang mana telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Tatkala seseorang menjenguk saudaranya yang sakit. Sakit seperti apa? Sakit yang menahan orang tersebut keluar dari rumah.
Bukan sakit sedikit kemudian dielangi kada salismaan sedikit, tidak. Akan tetapi tatkala kita melihat orang ini terhalangi keluar rumah, kada keluar, oh berarti ini sakitnya memang patut untuk dijenguk. Maka inilah yang mendapatkan ganjaran seperti ini. Kemudian diantaranya juga kata Nabi Muhammad SAW, man 'ada maridan nada munadin minas sama. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, akan ada malaikat menyerukan dari langit, tibda wa taba mamsyaka. Engkau telah berbuat baik dan perjalananmu adalah perjalanan yang baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan engkau telah menyiapkan sebuah rumah di surga. Kalau kita keluar berjalan menjenguk orang sakit, kata malaikat menyeru, tabawwa'ta minal jannati manzila, engkau telah menyiapkan sebuah rumah di surga. Ini jamaah azanillah wa iyyakum, pembahasan yang pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas adab-adab dalam menjenguk orang sakit. Adab-adab dalam menjenguk orang sakit, karena kita tahu agama kita ini agama yang sempurna. Apapun diatur, apa saja, sekecil apapun perkaranya, itu ada aturannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukanlah suatu kekurangan, bahkan ini positif. Agama mana yang mengajarkan perkara sedetail ini kecuali agama Islam? Makanya ketika dikatakan agama Islam agama aturannya, bujur memang. Agama Islam semuanya diatur. Akan tetapi aturan di dalam Islam untuk kebaikan para hamba. Bukan aturan yang salah-salah, bukan aturan yang memaksa, tidak. Ini untuk kebaikan para hamba. Di antara adab dalam menjenguk orang sakit, pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan adab yang pertama ini, yaitu ikhlas. Ikhlas artinya adalah murni tujuannya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas di dalam bahasa Arab ini bukan seperti bahasa kita. Rancak kita misalnya keluar dari masjid, sandal hilang misalnya, oh aku ikhlas akan najagin sudah aja. Bukan itu maksud ikhlas. Ikhlas di dalam bahasa Arab itu artinya memurnikan, memutihkan. Memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah. Memurnikan tujuan dalam ibadah hanya untuk Allah, itu ikhlas. Kalau dalam bahasa kita ikhlas itu artinya rela, ridho. Bukan itu yang dimaksud ikhlas di dalam bahasa Arab. Tatkala menjenguk orang sakit itu kita ikhlas, maka itu luar biasa. Bagaimana caranya atau bagaimana tanda bahwasanya ketika kita menjenguk orang sakit itu kita ikhlas? Di antara ciri-cirinya adalah kita tidak pandang bulu ketika menjenguk orang sakit. Artinya bukan orang-orang tertentu saja dielangi. Amun orang-orang nang bedahi hanya dielangi. Amun orang-orang nang beduit hanya dielangi, amun garing. Kalau orang-orang biasa tidak diperdulikan, maka ini kelihatan, tidak ikhlasnya kelihatan. Bukan berarti apabila kita menjenguk orang sakit yang kaya misalnya langsung divonis tidak ikhlas, tidak. Akan tetapi ketika mengkhususkan hanya itu saja, maka itu salah satu indikasi. Berarti keikhlasan kita dalam menjenguk orang sakit itu kurang. Makanya kita jangan pilih-pilih, baik yang kita kenal atau yang kita tidak mengenalinya. Dan di antara bentuk ikhlas yang pertama, selain kita mengharapkan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, niatkan kita ini untuk menunaikan hak sesama muslim. Di antara bentuk ikhlas, selain kita niatkan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan niatkan untuk menunaikan hak sesama muslim. Itu pentingnya menghadirkan ikhlas. Kayak apa caranya supaya kita nih kalau ikhlas? Ya tadi, tatkala kita tahu keutamaan-keutamaannya, bahwasanya meelangi orang garing itu dapat ini dari Allah Subhanahu wa taala, hadirkan itu di dalam hati. Ketika kita hadirkan itu di dalam hati, maka insya Allah kita pun kada hendak lagi mencari yang lain, sudah murni, sudah tujuan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku berjalan ini untuk mengharapkan pahala yang Engkau janjikan lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala niat itu dihadirkan, itu membantu kita untuk ikhlas dalam menjenguk orang sakit untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua, jamaah sekalian azani Allah wa iyyakum, yaitu
Tatkala menjenguk orang sakit itu hendaklah kita mencari waktu yang pas, mencari waktu yang tepat. Jangan pada saat waktunya istirahat kita datang. Jangan pas saat misalnya orang hanya tuntung operasi langsung kita elangi. Terlalu semangatnya misalnya. Orang hanya mendengar keutamaan-keutamaan menjenguk orang sakit luar biasa ganjarannya. Tatkala habis operasi diperkirakan jam 3 aja, jam 3:05 datang sudah hendak beelang. Maka ini kebablasan. Cari waktu yang pas. Kapan kira-kira waktu bukan waktu yang istirahat? Kapan kira-kira waktunya lagi tidak ada dokter misalnya atau apapun itu. Kalau bisa ditelepon terlebih dahulu. Kapan waktu yang pas ini? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, tidak ada waktu tertentu. Kata beliau, "Walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam an yakhussa yawman li'iyadatil marid wala waqtan min al-awqat." Tidak ada petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengkhususkan hari-hari tertentu atau mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk mengunjungi orang sakit. Tidak ada. Kapan waktunya? Bal syara'a li ummatihi lailan wa naharan wa fi sa'iril awqat. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW mensyariatkan kepada umatnya mau siang, mau malam dan setiap waktu. Akan tetapi kembali dikembalikan kepada kapan waktu yang pas pada setiap individu. Karena sebagian orang ada yang pasnya siang, maka elangi siang. Sebagian siang guring sampai sore, maka elangi malam. Beda-beda. Maka dicari waktu yang pas. Jangan sampai memberatkan orang yang sakit ketika kita datang. Kalau misalnya kita datang pun atau orangnya lagi guring, yang garing dielangi ini lagi guring misalnya, atau orangnya lagi kada mau dielangi, maka boleh. Kada masalah. Allah Maha tahu niat kita. Allah Maha tahu niat kita. Dari kita keluar rumah hendak menjenguk orang sakit ini, itu pahala sudah terhitung. Meskipun kita kada bertamu orangnya. Meskipun kita kada bertamu orangnya. Amun hendak dapat lebih maksimal, elangi orang garing yang lain. Soalnya di rumah sakit tuh banyak kamar. Ada kan ulun kisahkan pada pertemuan sebelumnya salah seorang dai di Saudi. Setiap hari mengkhususkan ya ini 10-15 menit setiap hari melangi orang garing. Setiap hari. Datang kena ke rumah sakit. Ya apa kabar pian, mudahan pian sehat. Beriakan hadiah. Mungkin ada hadiah, ada yang penting doa. Isok kena kayak itu pulang. Kayak apa kabar pian, mudahan pian sehat. Mudahan pian lakas baik. Besoknya seperti setiap hari 10 menit 15 menit selesai. Bayangkan betapa banyak pahala yang beliau kumpulkan ini. Dan tidak mesti kita kenal, tidak. Amun yang kita kenal lagi kada kau dielangi yang lain. Meskipun misalnya di zaman kita sekarang kurang terbiasa. Orang bingung, siapa mengetok, siapa ini beelang. Maka cari yang mudah. Cari yang mudah, disesuaikan dengan kondisi, waktu dan tempatnya. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, di antara adab di dalam menjenguk orang sakit adalah bertanya tentang kondisi orang yang sakit ini. Ketika kita datang menemui orang yang sakit ini, maka tanyakan, bagaimana keadaan? Kayak apa kabar pian? Kayak apa kabar pian? Nyamankah sudah? Ini adalah contoh yang ditunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sa'ad bin Mu'adz, salah seorang sahabat yang sangat mulia, yang diriwayatkan ketika Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal dunia, arsy Allah itu bergetar karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Pada perang Khandaq, Sa'ad bin Mu'adz ini terkena tusukan panah. Maka dirawatlah di kemahnya Rufaidah al-Aslamiyah. Jadi pada waktu itu ada seorang sahabiat namanya Rufaidah al-Aslamiyah yang disebutkan oleh para ulama, beliau ini adalah awwalu mumarridah fil Islam, perawat pertama dalam Islam. Jadi amun ada para sahabat yang terluka ketika peperangan, maka dirawat oleh Rufaidah. Rufaidah yang mengobati, menjahit-jahit, menyembuhkan dan lain sebagainya. Tatkala Sa'ad bin Mu'adz terkena tusukan panah, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Rufaidah untuk dibuatkan kemah dalam perawatan Sa'ad bin Mu'adz ini di Masjid Nabawi.
Supaya apa? Supaya Nabi Muhammad SAW mudah untuk mengelanginya. Karena rumah Nabi Muhammad SAW di sebelah, dempetan lawan masjid. Jadikan tempat perawatan Sa'ad bin Mu'adz ini, ij'alu khaymatahu fil masjid hatta a'uduhu min qarib, kata Nabi Muhammad SAW. Jadikan kemah perawatannya ini di masjid agar aku mudah untuk menjenguknya dari dekat. Maka tatkala Nabi Muhammad SAW datang kepada Sa'ad bin Mu'adz pada sore hari, beliau mengatakan, kaifa amsayta ya Mu'adz? Bagaimana kabar ikam wahai Sa'ad bin Mu'adz pada sore hari ini? Karena amun pagi gitu pulang, apabila pagi hari masuk, kaifa asbahta ya Sa'ad, kata Nabi Muhammad SAW. Bagaimana keadaanmu pada pagi hari ini? Begitu seterusnya. Nabi Muhammad SAW selalu menanyakan kabar, kiapa kabarnya, kiapa kabarnya. Begitu juga tatkala salah seorang pemuda pernah sakit, didatangi oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi pun mengatakan, kaifa tajiduka? Bagaimana keadaanmu? Kayak apa kabar ikam? Lalu sang pemuda ini mengatakan, wallahi ya Rasulullah, inni arjullah wa inni akhafu dhunubi. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ini, keadaan aku sekarang ini, sungguh aku ini lagi berharap kepada Allah, berharap yang baik-baik. Dan aku pun takut dengan dosa-dosaku. Jadi pemuda ini dikisahkan menjelang kematiannya sakit keras. Maka didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Aku berharap yang kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku pun juga takut lawan dosa-dosa yang telah aku lakukan, wahai Rasulullah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah terkumpul dua perasaan ini dalam hati seorang hamba di keadaan seperti ini, yakni perasaan berharap kebaikan kepada Allah dan takut akan dosa-dosa. Ketika tatkala dua ini terkumpul, kata Nabi Muhammad SAW, dalam hati seorang muslim dalam keadaan seperti ini, yakni di akhir-akhir sakratul mautnya, illa a'tahu Allahu ma yarju, kecuali Allah akan berikan apa yang dia harapkan. Kita berharap surga, Allah berikan surga. Kita berharap pahala, Allah berikan pahala. Wa amanahu mimma yakhaf, dan Allah akan berikan rasa aman dari apa yang dia takutkan. Maka penting tatkala kita mengalami penyakit, selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga takut akan dosa yang telah kita kerjakan. Jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syahidnya di sini, sisi pendalilannya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, kaifa tajiduka? Kayak apa kabar ikam? Maka kata para ulama disunahkan untuk menanyai orang yang garing, amun orang yang garing ini masih kawa pandir lah. Amun kada kawa pandir jangan dipaksa, kayak kabar pian, kayak kabar pian. Orang lapah sudah ditakuni macam-macam. Maka ini disunahkan, dan jangan juga memperbanyak pertanyaan. Ketika kita menjenguk orang sakit, jangan memperbanyak pertanyaan, bertanya seperlunya. Terkadang ada orang yang meelangi orang garing ini betakun, misalnya tabrakan lah masuk rumah sakit. Kayak apa ikam ini tabrakannya, ini orang lagi perban misalnya seawakan. Kayak apa kejadiannya? Kena ada yang meelangi pulang, berkisah pulang. Kayak apa kejadiannya? Terulang-ulang berkisah aja. Akhirnya kada baik-baik. Karena kebanyakan mengisahkan. Makanya ketika kita menjenguk orang sakit, bertanya seperlunya. Bertanya seperlunya. Kecuali memang kalau kita melihat dia memang menikmati ngobrol dengan kita. Nah ini juga diantara adab. Kalau tadi adab yang ketiga, adab yang keempat, mempersingkat waktu kunjungan. Mempersingkat waktu kunjungan. Jangan kebanyakan pandir ketika kita menjenguk orang sakit. Kata para ulama kadarkan kapan sebenarnya berapa waktu yang pas untuk meelangi orang garing ini. Kisaran 10 sampai 15 menit selesai, itu keluar. Cukup. Tidak usah berlama-lama, tidak usah banyak tanya. Taus mengatakan, afdalul iyadah akhaffuha. Kata Imam Taus, sebaik-baiknya menjenguk orang sakit adalah dengan waktu yang singkat. Itu sebaik-baiknya menjenguk orang sakit. Kada perlu berlama-lama. Bisa jadi orang hendak istirahat, bisa jadi orang waktunya guring, bisa jadi orang ini kada tapi ketujuh bepander, kada tapi ketujuh bertamu orang banyak.
Bisa jadi ia merasa malu dengan sakitnya, bisa jadi. Maka kita tidak perlu lama-lama. Boleh lama-lama kecuali kita melihat orang ini memang mengharapkan kehadiran kita. Boleh lama-lama kecuali kita melihat orang ini menahan kita untuk pergi. Maka tatkala seperti ini, belawas Sufyan. Belawas. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, hamaqatul a'id asyaddu 'alal marid min maradihim. Terkadang kejahilan orang yang berkunjung ini itu lebih parah, lebih menyakitkan bagi orang Nenggaring daripada sakitnya itu sendiri. Kenapa? Yaji'una min ghairi waqtin wa yutiluna al-julus. Terkadang orang nang beelang ini datang kada pas waktunya, kemudian balawalawas pulang duduk. Nah, ini kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Maka tatkala kita melihat qarinah, tatkala kita menjenguk orang sakit, kita melihat orang ini ditakun-takuni pindah barat menjawab, sudah, asal kita datang, kita elangi, kita doakan, boleh. Kan bisa berlawas. Kecuali kita melihat, kenakin dulu, aku himung adikam di sini, lawas aku kada ada bependeran nang kayak ini, maka itu pian lawasi sudah di situ, kada masalah. Kenapa? Karena pian mendapatkan pahala yang lain, yaitu memasukkan kebahagiaan kepada saudara sesama muslim. Dan itu kata Nabi Muhammad SAW, afdalul a'mal, sebaik-baiknya amalan, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan di hati seorang muslim. Tatkalainya senang kita datang, senang ada teman berpandang, lawasi di situ, dan itu pahala terus berjalan. Jangan dikira itu bukan pahala, itu pahala yang luar biasa. Kenapa demikian? Terkadang kita menyangka mungkin kita kada lagi mengaji pada saat itu, kita kada lagi sholat, kita kada lagi berzikir, kita hanya ngobrol menemani, tapi itu pahala yang luar biasa. Rahmat Allah menyelimuti, 70.000 malaikat mendoakan kita, disiapkan rumah di surga dan lain-lain, tapi kita kadang-kadang merasa. Maka jangan kita sangka-sangka itu semua tidak ada artinya. Duduknya kita di situ bernilai luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai memberatkan orang yang sakit. Tadilah mempersingkat waktu kunjungan itu penting. Karena di antara tujuan mengunjungi orang sakit itu ada 3. Ini tujuan mengunjungi orang sakit itu ada 3 perkara kata para ulama. Yang pertama adalah mendoakan kebaikan bagi orang yang sakit. Tujuan yang kedua mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang ketiga meringankan beban orang yang sakit. Maka jangan sampai kedatangan kita ini bukannya meringankan, malah memberatkan. Akhirnya lepas dari tujuan utama ketika kita ingin mengunjungi orang sakit. Ini adab yang keempat. Jadi yang pertama ikhlas, kemudian yang kedua mencari waktu yang pas, yang ketiga bertanya kondisi orang yang sakit, yang keempat mempersingkat waktu kunjungan, kemudian yang kelima mengingatkan akan keutamaan orang yang sakit. Nah, ini penting. Orang yang sakit itu perlu dihibur. Orang yang lagi garing, terlebih lagi orang sakit di rumah sakit, lawas misalnya kada baik-baik, itu perlu dihibur. Dengan apa kita menghiburnya? Dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ingatkan apa keutamaan yang dia dapatkan tatkala dia sakit. Ingatkan sebenarnya dia ini sekarang dosa-dosanya sedang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keutamaan orang sakit. Dosa-dosanya itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala kita ingin ketika kita mendatangi orang sakit perlu kita hibur dia. Maka kita perlu tahu apa sebenarnya perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW tentang orang yang sedang mendapatkan musibah. Banyak hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW yang ulun nukilkan, ada beberapa hadis tentang keutamaan orang yang sakit, apa yang akan dia dapatkan. Hadis yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW, ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin
wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kaffara Allah biha min khataya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah seorang muslim itu ditimpakan sebuah musibah dari kesusahan, keletihan, kesedihan, gangguan, kegelisahan, meskipun duri kecil yang menimpanya, tecucuk duri misalnya, kasasuban misalnya, illa kafarallahu biha min khataya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan dosa-dosanya. Itu keutamaan orang yang tertimpa musibah. Salah satunya adalah orang yang sakit. Hadis yang lainnya kata Nabi Muhammad SAW tatkala melihat Ummu Sa'id menggigil kedinginan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ya Ummu Sa'id, malaki turafrifin?" Kenapa engkau menggigil seperti itu? Kedinginan seperti itu. Kata Ummu Sa'id, "Human ya Rasulullah, la barakallahu fi." Kata Ummu Sa'id, "Ini demam wahai Nabi Muhammad SAW, mudahan Allah tidak memberkahinya." Kata, ini mencela penyakit yang sedang dia derita. Maka Nabi Muhammad SAW tegur, "Ya Ummu Sa'id, la tasubbil huma." Jangan engkau cela demam ini, jangan dicela penyakit ini. Fa innaha tuzhibu khataya bani Adam kama yuzhibul kir khabathal hadid. Sesungguhnya demam ini bisa menggugurkan dosa-dosa manusia sebagaimana alat besi bisa menggugurkan karat besi. Demam. Jangan dicela penyakit. Kalau sekedar demam saja kawa menggugurkan dosa, maka kayak apa penyakit yang kanker stadium 4 misalnya, waliyadzubillah. Kayak apa lagi penyakit yang lebih berat yang bertahun-tahun orang menderita penyakit tersebut. Ini demam akan menggugurkan dosa. Maka bagaimana penyakit yang lebih dahsyat? Maka dari sini kita perlu pelajari bahwasanya penyakit itu dapat menggugurkan dosa. Maka jangan bersedih. Kemudian yang ketiga, hadis dari Nabi Muhammad SAW, "La yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah Ta'ala wa ma 'alaihi khati'ah." Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan berbagai ujian. Kata Nabi Muhammad SAW, senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan ujian kepada seorang yang mukmin atau orang yang mukminah, ujian dalam dirinya, timpakan penyakit dan lain sebagainya, ujian dalam hartanya, ditimpakan kesempitan ekonomi misalnya, musibah, kebangkrutan, usahanya mampet dan lain sebagainya. Wa waladihi, ujian dalam anaknya ditimpakan penyakit misalnya, atau misalnya anaknya kena musibah, ujian apapun, hatta yalqallah, sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala, wa ma 'alaihi khati'ah, dan tidak ada dosa sedikit pun. Itu digugurkan terlebih dahulu di dunia. Itu rencana Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita mendapatkan musibah apapun, ambil hikmahnya. Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan yusib minhu." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah timpakan musibah kepada. Itu di antaranya. Itu Allah Subhanahu wa taala ingin menginginkan kebaikan kepada seorang hamba. Kebaikan apa? Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Di dunia, tatkala seorang hamba terkena musibah misalnya penyakit, dia pun akan bersyukur. Lebih mensyukuri lagi nikmat sehat. Dan nikmat sehat itu jarang terlihat kecuali setelah kita merasakan penyakit. Dan kebaikan di akhirat Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosanya. Karena kita tahu bahwa penghapusan dosa itu nyaman di dunia apa nyaman di akhirat? Nyaman di dunia. Di akhirat penghapusan dosa luar biasa. Berat. 1 hari di neraka, di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Seharinya. Namun kita hendak dihapuskan dosa sehari, itu 1000 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala
memberikan kita musibah, memberikan kita penyakit, memberikan kita ujian dalam rangka ini. Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan kita di sini sebelum kelak kita di akhirat kelak lebih berat lagi. Maka hendaknya kita bersabar. Dan perlu diketahui jamaah sekalian, ganjaran-ganjaran ini, penghapusan dosa, pengangkatan derajat, Allah inginkan dan lain sebagainya, ini tidaklah didapatkan seorang muslim kecuali dia bersabar atas musibah yang dia dapatkan. Amun kada bersabar kada dapat. Karena setiap orang itu pasti diuji. Setiap orang pasti kena musibah. Setiap orang pasti kena cobaan. Akan tetapi yang membedakan bagaimana cara kita menyikapinya. Amun kita menyikapinya berkeluh kesah, haur bermama-mamai, haur meniwas sana sini, maka pahala tadi tidak ada. Tidak ada penghapusan dosa, tidak ada pengangkatan derajat dan lain sebagainya. Kalau kita bersabar, dan sabar itu dipraktekkan dengan hati, dengan ucapan, dengan perbuatan. Maka ketika kita sabar, barulah ganjaran tersebut akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sabarnya hanya di lisan saja, tapi hati sasak. Jangan sabarnya hanya di lisan saja, tapi balas dendam misalnya ketika dizalimi. Aku ini sabar aja, tapi balas dendam. Ini sabarnya dimuntung. Atau aku ini sabar aja tapi berkisah ke sana kemari berkeluh kesah. Ini sabar tidak ada gunanya. Sabar itu harus diterapkan di dalam hati, dalam ucapan, dalam perbuatan. Ketika seseorang sabar akan terlihat di dalam ucapan. Ketika seseorang sabar akan terlihat di dalam perbuatan. Dan begitu seterusnya. Nah ini jamaah azan ya Allah wa yakum, pentingnya kita memberitakan berita-berita ini kepada orang sakit. Agar apa? Agar dia merasa terhibur. Agar dia mengambil hikmah dari penyakitnya. Makanya kita perlu tahu apa sebenarnya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang sakit agar kita bisa menyampaikan, mempraktekkan kepada diri kita kalau kita terkena penyakit, menyampaikan kepada orang yang sakit yang ada di sekitar kita. Wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, di antara adab dalam menjenguk orang sakit adalah mendoakannya. Mendoakan orang yang sakit, dan ini adab yang paling penting. Inilah di antara tujuan kita mengelangi orang garing, yaitu untuk mendoakan. Terkadang seseorang menjenguk orang sakit, berlalu waktu setengah jam, bahkan sampai sejam, sedikit pun tidak ada keluar doa dari mulutnya untuk orang yang garing. Maka ini merugi. Karena konsep menjenguk orang sakit itu sama dengan konsep berziarah kubur. Apa itu? Sama-sama menguntungkan. Menguntungkan nang menjenguk, menguntungkan nang dijenguk. Menguntungkan nang berziarah, menguntungkan nang diziarahi. Nang menjenguk keuntungannya apa? Selain dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersyukur atas nikmat sehat sebagaimana tadi yang dijelaskan. Untungnya bagi orang yang garing, dia akan mendapatkan doa dari orang yang menjenguknya. Maka jangan sampai kita melupakan doa ini untuk saudara-saudara kita yang sakit atau siapapun. Ketika kita mengelangi orang garing, jangan kada ingat mendoakan. Bagaimana doanya? Tidak perlu repot-repot mengarang doa-doa. Tidak perlu repot-repot mengarang wirid-wirid ketika menjenguk orang sakit. Nabi Muhammad SAW sudah tunjukkan doanya yang datang dari Nabi Muhammad SAW tatkala beliau menjenguk orang sakit. Jadi kadang alih lagi kita cukup contek apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Banyak datang, dan ini sekali lagi untuk katakan, doa ini adalah sebab utama. Jangan sampai kita menjadikan doa ini opsi terakhir. Terkadang kalau kita sakit, berobat, mentok hanya berdoa. Ini salah. Berobat, sudah kadang awal lagi, dokternya habis, kadang kau menyembuhkan, hanya berdoa berhimat Allah. Ini salah. Doa ini adalah opsi pertama. Obat paling pertama tatkala kita terkena musibah, salah satunya penyakit. Pertama sekali kita minta kepada Allah kesembuhan. Jangan bergantung kepada dokter, jangan bergantung kepada obat, bergantung kepada Allah. Angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini silahul mukmin.
Doa ini adalah senjata orang yang beriman. Kita ini memiliki senjata. Orang kafir tidak bisa senjata. Meskipun kita tidak punya apa-apa, tapi kita memiliki senjata, itu doa. Atahza'u bid-du'a wa tazdarihi. Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam syairnya, apakah engkau mengejek doa dan merendahkannya? Wa ma tadri bima sana'ad du'a. Sedangkan engkau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa itu. Sihamul laili la tukhti walakin. Doa itu bagaikan panah yang dikeluarkan di malam hari. Walakin lahal amadu walil amadi inqita'u. Akan tetapi panah yang dikeluarkan di malam hari, dia akan menemui sasarannya meskipun waktunya cepat atau lambat. Jangan diremehkan dong. Pertama kali ketika kita mendapatkan penyakit atau ada orang yang di sekitar kita mendapatkan penyakit, bacakan doa kepadanya. Atau dengan kata lain, ruqyah. Ruqyah itu membacakan doa. Ruqyah itu bukan hanya kesan usir jin, tidak. Jangan salah kaprah tentang ruqyah. Ruqyah itu adalah obat. Bukan kita ketika melihat orang yang kesurupan, kejang-kejang, wah masuk jin, hanya di ruqyah, tidak. Ruqyah itu adalah doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya memang untuk mengusir jin, juga untuk menyembuhkan penyakit. Juga untuk menyembuhkan penyakit. Banyak datang doa-doa dari Nabi Muhammad SAW. Ada nang handap, ada nang sedang, ada nang panjang. Pian hendak nang mana dulu? Nang handap kah, nang sedang kah, nang panjang kah? Dan ini harus dihafal. Jangan kada dihafal. Harus hafal kita karena ini penting. Ini terpakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama nang handap dulu lah. Adalah ucapan la ba'sa tahurun insyaallah. Minimal insyaallah-nya barang kita hafal dulu lah. La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, tahurun insyaallah. Penyakit ini akan menggugurkan dosamu insyaallah. Berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasul SAW pernah menjenguk seorang Arabi, orang Arab Badui. Arab Badui ini Arab pedalaman yang tinggal di luar kota. Jadi bukan di dalam kota, dia tinggal di luar kota. Adatnya orangnya biasa karas-karas. Bapandir muntungnya latuk-latuk. Ini Arab Badui. Kata Nabi Muhammad SAW, tatkala menengok salah seorang Arab Badui yang sakit ini, Nabi mengatakan, la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa itu artinya tidak mengapa. Penyakit ini tidak mengapa. Tahurun artinya suci. Semoga ini dapat mensucikan dosa-dosamu, menggugurkan dosa-dosamu insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Hafal lah. Hafal lah. La ba'sa tahurun insyaallah. Maka apa kata Arab Badui tadi? Kalla. Kalla. Tahurun tidak akan. Apanya nang suci? Ibaratnya nang kayak itu. Tidak akan. Apanya nang suci? Bal hiyahuma tafurun ala syai'in kabir tuziruhul qubur. Bahkan ini adalah penyakit demam yang sangat dahsyat, yang sangat panas aku rasakan dalam diriku, yang akan mengantarkanku ke dalam kubur. Nah, disautin nang itu lawan Arab Badui tadi. Ini Nabi datang hendak mendoakan baik-baik, cuma disauti kada tohur ini wahai Muhammad. Ini penyakit luar biasa. Maka kata Nabi Muhammad SAW, na'am idzan. Maksudnya apa? Dalam bahasa kita, ayu ay mun itu. Amun jarikam nang itu, ayu ay sudah. Nah, ini doa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, la ba'sa tahurun insyaallah. Kemudian yang kedua, sampai sini dulu, nanti insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan yang akan datang. Yang kedua, doanya agak sedikit panjang lagi. Cuma kada terlalu panjang. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyaka. Dan ulun berharap apabila kita itu garing, langsung pertama kali nang dibaca itu doa, bukan mencari obat. Salah satunya doa ini. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyaka. Aku meminta kepada Allah
Rabbnya arsy yang agung untuk menyembuhkanmu. Kalau yang ingin kita bacakan doa orang sakit ini, dinya lelakian ayyashfiyaka, amun bebinian ayyashfiyaki. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, atau as'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaki. Dibaca 7 kali kepada orang sakit. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ahmad, dan hadis ini sahih. Kata beliau, man 'ada maridan lam yahdur ajaluhu. Barang siapa yang menjenguk orang sakit yang mana ajalnya itu belum datang, maksudnya umurnya masih ada umur ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Faqala indahu sab'a marrat. Kemudian orang yang menjenguk ini membacakan doa ini 7 kali kepada orang yang sakit. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, atau ayyashfiyaki kalau perempuan, dibaca 7 kali. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Illa afahu Allahu min dzalikal marad. Kecuali Allah akan sembuhkan penyakitnya. Kecuali Allah akan sembuhkan penyakitnya. Ini siapa yang berkata? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita yakin, beriman, terapkan ini. Jangan langsung mencari paracetamol, bacakan doa dulu. Bacakan doa, dan ini harus hafal. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Dan banyak insyaallah doa-doa lainnya nanti insyaallah akan kita pelajari dan akan kita jelaskan sedikit, dan tersisa beberapa adab juga dalam menyembuh orang sakit akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini jamaah sekalian yang dapat ulun sampaikan, salah dan khilafnya ulun minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.